Oke guys, kali ini Kang Abai akan coba berbagi informasi tentang sejarah bekam terlebih dahulu ya. Ya, bekam atau saat ini biasa dikenal dengan istilah al-hijamah, atau di luar sana atau di negara-negara barat biasa dikenal dengan yang namanya blood cuping. Sebenarnya bekam ini udah dikenal sejak zaman dahulu, mulai dari kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang hingga Babilonia, kemudian Mesir kuno, Sabah, hingga kerajaan Persia. Nah, pada zaman Nabi Muhammad ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan alat bekamnya itu menggunakan tanduk kerbau, tanduk sapi, tulang unta, gading gajah, dan masih ada beberapa alat yang digunakan untuk berbekam. Nah, pada kurun abad kurang lebih 18 atau abad ke-13 Hijriah, orang-orang Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk berbekam. Nah, teknik ini biasa dikenal dengan sebutan leech terapi. Nah, pada suatu masa hampir 40 juta lintah, gila, 40 juta lintah diimpor ke negara Prancis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu, untuk tujuan berbekam melalui lintah-lintah tersebut. Ya, lintah-lintah tersebut itu sengaja dibuat lapar, nggak dikasih makan biar kelaparan, dan efeknya adalah bila ditempelkan pada tubuh manusia yang sakit ya, misalkan di tangan ditempelkan lintah tersebut, dia akan terus menghisap darah tersebut itu dengan benar-benar efektif. Nah, sampai si lintah tersebut kenyang, ya otomatis lintah tersebut akan berhenti menghisap dan lepas dari kulit manusia. Kini pengobatan bekam itu udah dimodifikasi sedemikian rupa, ya sesuai dengan kaidah-kaidah hingga menggunakan suatu alat yang ya menurut Kang Abai cukup praktis dan efektif ya. Kemudian perkembangan bekam di Indonesia. Perkembangan bekam di Indonesia sebenarnya sih kayaknya nggak ada catatan resmi deh ya, nggak ada catatan resmi masuk kapan ya metode bekam ini ke Indonesia. Ya sebenarnya kayak kalau misalkan kita raba-raba, kayaknya diduga kuat pengobatan ini masuk seiring dengan masuknya para pedagang-pedagang Islam ya, mulai dari Gujarat dan Arab, yang sambil mereka berdagang, mereka sambil menyebarkan agama Islam. Nah, dulunya metode ini itu biasa dipakai oleh pesantren-pesantren, oleh para kiai dan para santri yang saat itu mempelajari dari kitab kuning. Nah, dengan teknik yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan api ya. Nah, dari kain, kapas ataupun kertas. Nah, kemudian dibakar, kemudian ditutup secepatnya dengan menggunakan gelas. Itu teknik tersebut itu zamannya Kang Abai masih kecil, biasa sering Kang Abai lakukan. Ya, pakai kertas atau pakai kapas, kemudian pakai koin di tengah-tengahnya, di dalamnya tuh dipuntel-puntel, dibakar, langsung dimasukin ke dengan menggunakan gelas, kulit langsung belembung, boom, gitu kan. Tapi efektif karena bisa mengurangi pegal-pegal, otot-otot yang tegang, kemudian kata orang bilang katanya masuk angin ya, sering sendawa atau apa, itu pokoknya manfaat bekam pada saat itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, untuk saat ini ya seiring berjalannya waktu, seperti banyaknya pertukaran pelajar atau pekerja yang bekerja di luar, mulai dari Malaysia, India, kemudian juga sampai ke Timur Tengah, mereka membantu penyebaran bekam masuk ke Indonesia ya. Kemudian alat-alatnya pun juga sekarang udah dimodifikasi sedemikian rupa, simple, mudah banget digunakan, dan sekarang ini juga banyak banget alat-alat bekam itu dijual di pasaran bebas. Kalian bisa lihat di toko-toko alkas atau toko-toko alat-alat kesehatan, atau juga kalian bisa searching di di toko online ya. Dan harganya pun juga mulai dari harga yang murah hingga harga yang lumayan mahal. Ya, ada harga, ada kualitas pastinya ya. Kalian juga bisa melakukan bekam, bisa dibantu dengan orang yang ahli, atau juga kalian bisa melakukan bekam, ya kalian bisa belajar terlebih dahulu. Pokoknya simple kok ya, dan manfaatnya juga banyak banget. Oke guys, kita masuk ke sesi selanjutnya. Waktu ideal berbekam. Waktu ideal berbekam, sebenarnya kalau kita mau tarik benang merah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, ada beberapa waktu yang ideal pada saat mau melakukan teknik bekam. Nah, kita mulai dari waktu
jam ya, dari siklus jam, rentang waktunya itu 3 jam sesudah makan atau kita puasa 3 jam sebelum kita melakukan teknik bekam. Itu sangat baik. Kemudian teknik harian itu antara jam 8 hingga jam 10 pagi atau jam 1 siang hingga jam 3 sore. Kalau siklus mingguannya itu mulai dari Senin, Selasa, dan juga hari Kamis. Siklus bulanan tanggal 17, 19, 21 dari bulan Komariah. Dan siklus tahunan itu lakukanlah di bulan Sa'ban. Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa berbekam itu bisa dilakukan kapan saja ketika darah udah dirasa kayaknya nggak normal gitu, kayak badan udah mulai rontok ya. Kebiasaan ini dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Berbekam yang dilakukan pada waktu perut kosong, rentang waktu kurang lebih 3 jam sesudah makan, itu merupakan pengobatan. Dan sebaliknya, pada waktu perut kenyang pada saat berbekam, itu merupakan penyakit. Ibnu Sina juga berkata dianjurkan untuk tidak berbekam pada awal bulan, ya. Tidak dianjurkan untuk berbekam di awal bulan karena darah belum bergejolak, ya, belum bergerak naik. Kemudian juga tidak dilakukan berbekam pada akhir bulan karena darah juga telah berkurang, melainkan berbekamlah pada pertengahan bulan di mana darah itu benar-benar naik, benar-benar bergejolak, atau pada saat bulan purnama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya pengobatan adalah dengan melakukan hijamah atau bekam. Para malaikat pun menyampaikan wasiat kepada Nabi Muhammad. Pada malam aku diisrokan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu melakukan hijamah. Kalau kita bicara titik bekam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ada beberapa titik yang pernah beliau lakukan. Yang pertama adalah titik Muhgit. Titik ini merupakan titik utama yang letaknya tepat berada di atas ubun-ubun kepala dan sering digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mengobati berbagai macam penyakit. Berbekam di titik ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa, seperti dapat menyembuhkan hipertensi, stroke, vertigo, migrain, Parkinson, pokoknya yang berhubungan langsung dengan kepala, serta penyakit non-medis seperti sihir. Titik yang kedua, yaitu titik Kumah 2. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, titik ini terletak di sekitar tulang tengkorak yang ada di belakang. Nah, berbekam di titik ini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti rabun dan berbagai penyakit mata lainnya. Kemudian permasalahan dengan pendengaran. Yang ketiga itu Bell's palsy. Kemudian yang keempat itu sakit leher, pusing-pusing, dan juga vertigo. Kemudian titik yang ketiga dan yang keempat itu ada namanya titik Al-Ahdain. Nah, seperti yang dapat kita lihat juga di gambar, titik ini terletak di bagian otot sternocleidomastoid, baik yang sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri. Nah, berbekam di titik ini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti leher kaku, kemudian sakit kepala, vertigo, dan juga bisa migrain. Kemudian sakit di wajah, sakit yang berhubungan dengan THT atau telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Nah, kemudian titik yang kelima yaitu titik Al-Kahil. Nah, titik ini terletak di bagian tengkuk atau di bagian torak 1. Nah, berbekam di titik ini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti keracunan, jantung, paru-paru, sakit tenggorokan, asma, liver, masalah pencernaan, darah tinggi, sakit punggung, bengkak-bengkak di jari dan juga di pergelangan tangan. Kemudian titik yang ke-6 dan yang ke-7, titik Al-Katifain.
Nah, di titik ini terletak di bagian bahu kanan dan juga kiri. Nah, berbekam di titik ini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti bahu kaku. Kemudian kalian yang sudah punya darah tinggi bisa berbekam di titik ini ya. Kemudian kolesterol yang tinggi yang dapat mengakibatkan darah mengental. Kemudian keracunan dan juga bisa mencegah terjadinya pusing kepala. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9 ada namanya titik al-warik. Nah, titik ini terletak di area lumbar atau di area pinggang. Berbekam di titik ini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti syaraf kejepit, sakit pinggang, liver, permasalahan di perut, haid nggak lancar, permasalahan dengan syaraf skiatika, dan juga terakhir permasalahan yang berhubungan dengan cincin yang ada di tulang belakang. Nah, yang terakhir itu titik ke-10 dan yang ke-11 namanya titik Zoril Khodami. Nah, titik ini terletak pada betis kaki sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, berbekam di titik ini dapat mengobati beberapa penyakit seperti permasalahan yang berhubungan dengan kemih dan juga saluran kencing, kemudian asam urat, otot yang terlalu tegang di bagian betis, dan yang pastinya memperlancar aliran darah di kaki. Oke guys, sekali lagi jangan lupa subscribe ya di bawah dan share ke Facebook kalian. Dan akhir kata Kang Abu ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Abai, please support Kang Abai. Teman-teman bisa klik di sini ya, gratis, nggak perlu pakai bayar.